Salam saudaraku, selamat datang di program Saya Mengikuti Yesus bersama saya Gustono Asin. Kembali kita berjumpa di episode yang ke-52 dan saya ingin mengajak kita belajar firman Tuhan di kesempatan ini dengan firman Tuhan yang berjudul Ayo Sungguh-Sungguh dengan Tuhan. Ayo sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya. Sebuah ajakan kepada kita agar kita jangan acuh tak acuh kepada Tuhan dan sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam hidup ini. Firman Tuhan terambil dari Zefanya pasal 2 ayat 1-3. Demikian bunyinya firman Tuhan, Zefanya pasal 2 ayat 1-3. Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Saudara, mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara, kalau kita pergi ke pasar misalnya, bertemu dengan orang yang kita kenal ya sebelumnya dan cukup akrab dengan kita, lalu ketika kita berjumpa dengan dia, lalu orang itu kita panggil dan kita sapa tetapi dia tidak menanggapi dan dia pergi mengacuhkan kita. Bagaimana rasanya, saudara? Tentu ada timbul di dalam hati kita rasa jengkel, sombong amat orang ini, ya. Dan begitu juga sederhana sekali hubungan kita dengan Tuhan juga seperti itu. Kalau kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan kita acuh tak acuh kepada Tuhan dan kita tidak mempedulikan Tuhan, ya, Tuhan itu merasa terganggu, bahkan dia sakit hati, ya. Karena apa? Karena Tuhan itu terlalu mengasihi kita. Dan hubungan kita dengan Tuhan digambarkan seperti di dalam Alkitab, seperti bapa dan anak, seperti sepasang kekasih, ya, seperti gembala dan domba, ya. Kalau kita acuh tak acuh kepada Tuhan, itu akan membuat Tuhan merasa tidak senang, ya. Nah, pada zaman Yosia Raja Yehuda, pada zaman Nabi Zefanya, ya, demikian juga terjadi bahwa orang-orang Israel pada waktu itu banyak yang acuh tak acuh kepada Tuhan. Ya, mereka tidak terlalu mempedulikan Tuhan. Sampai sekarang di zaman sekarang juga seperti itu. Ya, banyak orang yang acuh tak acuh kepada Tuhan. Tuhan itu tidak terlalu penting bagi mereka dan keinginan orang terhadap kekayaan itu jauh lebih besar daripada keinginan mereka untuk mengenal Tuhan. Hasrat mereka kepada hobi mereka, kepada pemuasan hawa nafsu mereka itu lebih besar daripada hasrat mereka untuk mengenal dan haus akan kebenaran. Itulah yang terjadi dari zaman Nabi Zefanya, ya, sampai pada hari ini. Ya, saudara kasih Tuhan, di dalam kehidupan sehari-hari saja banyak hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari diperlukan kesungguhan, ya. Misal saya ambil contoh seperti kita sekolah misalnya. Kalau kita tidak sungguh-sungguh sekolah, maka kita bisa tidak naik kelas, kita dikeluarkan dari sekolah, ya. Seandainya ketika pergi ke sekolah, di sekolah kita tidak menaati peraturan, seharusnya masuk jam 7 pagi, kita datang jam 8 telat, ya. Kemudian di dalam kelas ketika guru sedang menjelaskan pelajaran, kita malah tidur atau kita bermain dengan teman-teman di belakang, ya, kita tidak terlalu menyimak, ya, guru itu pasti akan marah, ya, dan akan menghukum. Dan jika kita sekolah, kita juga sering bolos dan berkelahi, tidak serius, ya, dan mungkin tidak membayar SPP sekolah. Nah, dengan menunjukkan ketidakseriusan kita dan ketidaksungguhan kita di dalam kita belajar, maka kemungkinan besar kita pasti tidak naik kelas dan akan dikeluarkan dari sekolah itu. Nah, ini dalam hal sekolah. Misal dalam hal kita mau melamar pekerjaan misalnya, ya. Ketika kita melamar pekerjaan dan diterima kerja di satu tempat, kita malas-malasan. Ketika teman-teman sedang sibuk bekerja, ketika mungkin di gudang misalnya teman-teman itu sedang menyusun barang, kita malah tidur-tiduran misalnya. Nah, kalau ketahuan oleh atasan kita, maka
ketidaksungguhan kita dalam bekerja seperti itu, maka itu membuat kita tidak bisa naik pangkat, tidak bisa naik gaji, ya bahkan mungkin akan dikeluarkan dari tempat itu. Nah, kemudian misalnya dalam hal melamar kekasih saja misalnya, kalau kita mencintai seorang wanita, kita akan melamar dia menjadi istri kita. Tapi waktu kita pergi melamar, kita tidak menunjukkan keseriusan, tidak membawa orang tua, pendamping, ya wali tidak ada, kemudian hanya memakai celana pendek misalnya, dan kemudian ketika berbicara dengan calon mertua kita sambil main game misalnya, apalagi game online itu, ya bikin kecanduan itu, ya ketika calon mertua tanya, ya bagaimana kamu itu, dari mana, pekerjaanmu apa, dan sudah ada persiapan belum kalau mau menikah. Tapi ketika ditanya seperti itu malah sibuk main game, ya game online, ya bocil sebelah kiri ada musuh misalnya, kemudian awas di bawah, cepat lari, ya ini calon mertuanya bingung, ini kalau ini diterima lamarannya dan dia menjadi menantu saya, mau dikasih makan apa anak saya ini nanti, taunya cuma main game, ya. Jadi kalau kita tidak serius seperti itu, maka kemungkinan besar tidak akan diterima lamaran itu. Nah, kalau orang yang serius, dia akan bawa orang tuanya sebagai wali atau pamannya, kalau misalnya orang tuanya sudah meninggal, ya. Ada perwakilan, bahkan mungkin RT setempat diajak, ya. Kemudian kalau ditanya apa persiapanmu, saya sudah tabung uang Pak 100 juta untuk biaya pernikahan, ya. Oh bagus sekali. Kemudian kalau ditanya lagi apa persiapanmu, saya sudah bekerja. Kerjamu apa? Saya kerja di bank Pak. Berapa gajimu? 6 juta. Oh, wah. Jadi itu meyakinkan kalau ada sungguh-sungguh. Lalu nanti kalau menikah tinggal di mana? Saya sudah beli rumah Pak. Wah itu lebih hebat lagi. Jadi calon bapak mertuanya bilang, ayo kapan kamu tentukan tanggalnya sendiri. Ayo silahkan saja kalau kamu menikah dengan anak saya. Kan gitu saudara, ya. Jadi kalau kita menunjukkan keseriusan kita, kesungguhan kita dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari saja, kita perlu menunjukkan keseriusan, ya, agar apa yang kita lakukan itu bisa berhasil, apa yang kita kerjakan itu bisa dihargai oleh orang lain, maka kita harus sungguh-sungguh. Nah demikian juga hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Kalau saudara ingin masuk surga, saudara ingin ketemu dengan Tuhan suatu saat nanti, saudara terhindar dari penghukuman api neraka, saudara harus tunjukkan keseriusan saudara bahwa saudara ingin masuk surga. Maka saudara harus sungguh-sungguh mencari Tuhan di dalam hidup ini. Ya, jangan acuh tak acuh kepada Tuhan seperti yang dikatakan oleh Nabi Zefanya tadi. Ya, kita harus serius dengan Tuhan, sebab banyak sekali orang Kristen yang mengaku Kristen, lahir dari Kristen, KTP Kristen, ya, menikah secara Kristen, tapi mereka tidak sungguh-sungguh dengan iman mereka. Mereka cuek dengan Tuhan. Mereka jarang ke gereja, bahkan ke gereja hanya Natal saja misalnya. Nah, itu menunjukkan ketidakseriusan dengan Tuhan, dan tidak menaati hukum-hukum Tuhan, dan tidak berusaha untuk belajar mengenal Tuhan, dan tidak ada hubungan yang intim dengan Tuhan secara pribadi. Dan itu saudara kasih itu untuk menunjukkan kita tidak serius dengan Tuhan. Nah hari ini saya ingin mengajak kita, ayo kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya, jangan acuh tak acuh kepada Tuhan. Saudara, mengapa kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan? Yang pertama, hanya orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan imannya diperhitungkan. Hanya orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, imannya akan diperhitungkan Tuhan. Sedangkan orang yang tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, imannya tidak akan diperhitungkan oleh Tuhan. Mari kita buka dalam Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Alkitab mengatakan bahwa tanpa iman tidak ada orang yang bisa berkenan kepada Allah. Untuk bisa berkenan kepada Allah, kita harus memiliki iman. Itu percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah sungguh-sungguh akan memberikan upah. Tuhan akan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Garis bawahi kata sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, ini yang selalu diabaikan banyak orang.
Terutama orang-orang Kristen juga sering mengabaikan ini. Ya, kebanyakan orang Kristen sudah berpaling kepada Allah, ya. Berpaling kepada Allah itu artinya dulu tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekarang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu artinya dia sudah berpaling kepada Allah yang benar. Dan dia percaya Allah ada, itu sudah otomatis, ya. Nah, tapi persoalannya adalah kriteria yang ketiga, orang yang beriman adalah sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kriteria orang beriman itu ada 3. Yang pertama, dia berpaling kepada Allah. Berpaling kepada Allah itu artinya dulu tidak percaya kepada Allah, sekarang percaya. Dulu tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekarang menjadi percaya. Itu artinya berpaling kepada Allah. Yang kedua, percaya bahwa Allah ada. Ya. Dan kriteria iman yang ketiga adalah sungguh-sungguh mencari Dia. Inilah kriteria iman yang berkenan kepada Allah. Dan inilah kriteria iman yang menyelamatkan. Nah, kebanyakan orang Kristen percaya Allah ada dan sudah berpaling kepada Yesus. Itu tidak ada masalah. Tapi yang ketiga ini sungguh-sungguh mencari Dia. Ini yang jarang, ini yang langka, saudara. Sebab kalau kita melihat, ya, contoh saja kehadiran di dalam ibadah setiap hari Minggu. Ya, seharusnya ibadah setiap hari Minggu itu normalnya seperti Natal, ya. Itu Natal itu itulah sebenarnya normalnya ibadah orang Kristen itu. Penuh gereja sampai ke belakang, bahkan pasang tenda. Tapi kenyataannya, ya, habis Natal semuanya ngacir, tidak tahu kemana perginya, tidak ketemu orangnya, hilang tak kemana, saudara. Yang hadir paling 20% dan 10% daripada kehadiran seperti Natal. Ini contoh saja. Berarti banyak orang Kristen yang mengacuhkan Tuhan dan tidak pergi beribadah dengan setia. Ya, ibadah itu sebagai tanda, ya, sebagai bukti bahwa seseorang itu sungguh-sungguh cari Tuhan. Nah, saudara, itu saja sudah membuktikan bahwa banyak orang yang tidak sungguh-sungguh cari Tuhan. Nah, jika kita tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka kita tidak akan mendapat upah atas iman kita kepada Tuhan. Garis bawah ini, saudara. Jadi seseorang baru imannya diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran dan dia akan diselamatkan ketika dia sungguh-sungguh cari Tuhan. Bukan hanya dia berpaling kepada Yesus, bukan hanya dia percaya Tuhan itu ada, tapi dia harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Inilah yang langka, inilah yang jarang yang ditemukan di dalam kehidupan orang Kristen hari-hari ini. Nah, saudara, kebanyakan orang Kristen sudah percaya kepada Yesus dan percaya bahwa Allah ada, tapi mereka tidak sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, hal inilah yang paling banyak disepelekan orang Kristen. Jadi iman yang dikategorikan sebagai iman yang diperhitungkan sebagai kebenaran atau iman yang layak diganjar dengan upah adalah ketika bukan hanya percaya Allah ada dan sudah berpaling kepada Tuhan Yesus, tetapi juga sungguh-sungguh mencari Dia. Ya. Nah, kitab Yakobus pasal 2 ayat 19-24 mengatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Nah, saudara, kalau kita hanya percaya bahwa Allah ada, setan pun percaya bahwa Allah ada. Dan ketika nama Yesus disebutkan, bahkan setan-setan itu mereka gemetar. Ketika saudara mendengar nama Yesus, apakah saudara gemetar? Kan tidak. Berarti saudara masih kalah daripada setan, ya. Setan itu dengar nama Yesus, gemetar dia. Dia percaya Allah ada dan Allah itu berkuasa. Nah, tetapi apa bedanya kita dengan setan kalau kita hanya sekedar percaya Allah itu ada? Nah, jadi kita bukan hanya harus percaya bahwa Allah ada dan berpaling kepada Allah, tetapi kita juga harus sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh setan, bahwa mereka tidak sungguh-sungguh mencari Allah. Bahkan mereka bertentangan dengan Allah, bahkan mereka melawan Allah. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, oleh sebab itu, iman yang berkenan kepada Tuhan, iman yang diperhitungkan sebagai kebenaran adalah ketika seseorang bukan hanya berpaling kepada Allah, bukan hanya percaya bahwa Allah ada, tapi dia harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kalau hari ini engkau tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka engkau belumlah bisa dikategorikan sebagai orang yang beriman. Jadi, kalau kamu mati malam ini,
dalam keadaan kamu belum sungguh-sungguh cari Tuhan, kamu akan kedapatan oleh Tuhan belum beriman kepada Dia. Jangan heran kalau pada akhirnya ya tempatmu bukan di sorga tapi di neraka. Karena apa? Karena kamu tidak pernah sungguh-sungguh mau cari Tuhan. Ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, yang kedua, mengapa kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan? Yang kedua, ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka kita akan terhindar dari murka Allah. Kalau kita baca di dalam kitab Zefanya tadi, Zefanya pasal yang kedua, kalau kita baca ayat yang kedua dan ketiga dikatakan begini, berulang-ulang ya. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Ada 2 kali disebutkan hari kemurkaan Tuhan di situ. Carilah Tuhan hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Ada 3 kali disebutkan kemurkaan Tuhan. Kemurkaan Tuhan, kemurkaan Tuhan. Kamu akan terhindar dari hari kemurkaan Tuhan kalau kamu cari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kamu tidak mengacuhkan Tuhan. Nah, saudara, mengapa kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan? Sebab kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Alkitab mengatakan tadi di dalam kitab Zefanya bahwa kita akan terhindar dari hari kemurkaan Tuhan. Ingat, suatu saat nanti akan tiba harinya di mana ada hari yang disebut dengan hari kemurkaan Tuhan. Ya. Kalau orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dan sudah beriman kepada Yesus Kristus, mereka akan terhindar dari hari kemurkaan Tuhan. Karena kemurkaan Tuhan itu sebenarnya sudah ditimpakan kepada Yesus di atas kayu salib. Maka dosa-dosanya telah ditanggung oleh Tuhan Yesus dan tidak akan menerima kemurkaan Tuhan lagi. Tapi kalau engkau tidak sungguh-sungguh cari Tuhan dan engkau tidak punya iman kepada Kristus, maka kamu sendiri akan menanggung hari kemurkaan Tuhan itu. Dan kamu tidak akan bisa lolos, kamu akan binasa di dalam hari kemurkaan Tuhan itu. Oleh sebab itu saudara-saudara, sungguh-sungguhlah cari Tuhan, supaya engkau terhindar dari hari kemurkaan Tuhan. Dan hari kemurkaan Tuhan itu sangat pasti akan datang kepadamu. Yang ketiga, mengapa kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan dan tidak boleh main-main dan harus serius dengan Tuhan? Karena ada berkat bagi orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, ada berkat. Di dalam Keluaran pasal 19 ayat 5 mengatakan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Tuhan berkata, jika engkau sungguh-sungguh berpegang pada perintah-Ku, jika engkau sungguh-sungguh mencari Aku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku di seluruh bumi. Saudara, itulah berkat yang akan engkau terima jika engkau mau sungguh-sungguh cari Tuhan. Engkau akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Saudara, apa artinya menjadi harta kesayangan Tuhan? Artinya adalah Tuhan tidak akan melupakan engkau. Tuhan akan mengingat engkau. Dan Tuhan akan sangat menghargai engkau. Itu artinya menjadi harta kesayangan. Tidak ada seorang pun yang misalnya dia menyimpan harta bendanya seperti emas, perhiasan, misalnya dia taruh di dalam bawah tanah misalnya, ya, kemudian dicor dengan porselen misalnya, ditutup di dalam tanah misalnya supaya tidak bisa dibongkar oleh pencuri dan tidak diketahui oleh banyak orang. Nah, tidak mungkin dia akan lupa, nggak mungkin. Kalau misalnya dia menyimpan emas itu di tempat itu, tidak mungkin. Ya, misalnya ada 5 kilo emas ditaruh di situ, atau dia sembunyikan di manalah, tidak akan mungkin dia lupa dengan harta itu karena sangat bernilai. Nah, beda dengan misalnya kalau itu harta yang tidak bernilai, cuma misalnya sendal jepit misalnya taruh di luar hilang, taruh di dapur misalnya di bawah anjing, ya udah gitu, itu kan sendal jepit tidak bernilai ya. Nah, tapi kalau emas, nggak mungkin saudara punya emas 5 kilo saudara taruh di depan rumah atau saudara taruh di dapur begitu aja seperti menaruh sendal jepit, nggak mungkin. Nah, lalu dilupakan, lalu hilang, ya udah gitu, nggak mungkin. Nah, itu artinya harta kesayangan, saudara. Demikian kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, berpegang teguh sungguh-sungguh akan perintah-perintah Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka saudara akan jadi harta kesayangan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan lupa saudara.
Apalagi ketika saudara sedang dalam kesusahan seperti COVID-19 ini, nggak mungkin Tuhan lupa sama saudara. Ya, ketika saudara dalam kesusahan, ketika saudara mengalami satu persoalan badai kehidupan, Tuhan akan ingat kepadamu. Bahkan bukan hanya ketika engkau sedang susah, tapi ketika hidupmu sedang berjalan normal dan baik-baik saja, Tuhan menyertai engkau dan membuat segala sesuatunya begitu indah sampai engkau tidak menyadari itu adalah penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Saudara, saya mau beri ilustrasi seperti ini. Dulu ada seorang pemuda remaja di gereja kami, ya. Dia baru percaya dan baru bertobat, ya. Dia semangat sekali di dalam bekerja sebagai tukang bangunan, ya. Dia karena putus sekolah, nggak punya biaya, dia jadi tukang bangunan. Nah, dia semangat bekerja untuk membeli sebuah sepeda motor, ya. Karena jarak dari rumah mereka itu begitu jauh dari pasar, jadi perlu sepeda motor. Jadi akhirnya dia bertekad, dia bekerja dengan keras supaya bisa membeli sepeda motor. Akhirnya dia suatu ketika, saudara-saudara, dia bekerja di gereja, membangun pastori gereja, ya. Mereka berada di tingkat 3, mengecor lantai gereja itu dan dinding-dindingnya. Tapi dia terpeleset dan kurang hati-hati, karena terpeleset akhirnya dia jatuh dari tingkat 3, saudara. Jatuh. Waduh, mereka semua takut dan panik, mengira dia akan patah tulang, akan mati, pecah kepala dan sebagainya. Tapi ketika dia, karena perlindungan Tuhan, karena dia baru percaya dan mengenal Tuhan, ya, akhirnya saudara yang kasih lihat Tuhan, tidak terjadi apa-apa dan dia sehat-sehat saja, dan dia bangun langsung mau kerja lagi. Mereka bilang jangan, mereka bawa dia ke rumah sakit, tapi memang tidak ada apa-apa, tidak ada cedera apa-apa, saudara. Dan akhirnya ketika dia berhasil menabung uang dan dia membeli sepeda motor, dia senang luar biasa, saudara. Ya, motornya setiap hari dicuci, kotor sedikit dicuci. Kalau ada tempat-tempat yang tanah berlumpur dia akan hindari. Ya, sayang sekali. Kalau dia punya biaya, dia punya dana, dia akan ubah knalpotnya, ubah bannya, ubah peleknya dan sebagainya. Wah, ini harta kesayangan dia, hasil kerja keras dia, dan dia rawat baik-baik. Nah, demikian juga saudara. Kalau saudara adalah milik kepunyaan Tuhan, harta kesayangan Tuhan, Tuhan akan rawat engkau, Tuhan akan pelihara engkau, Tuhan akan jaga engkau. Itulah berkat bagi orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, dan engkau tidak akan ditinggalkan Tuhan. Saudara, oleh sebab itu mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan supaya kita menjadi harta kesayangan Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 11 ayat 13 sampai 15 berbunyi begini. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu, dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Saudara, lihat saudara, Tuhan berjanji jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu, beribadah kepadanya dengan segenap hati dan segenap jiwamu, maka Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan memberkati engkau. Dengan kata lain, jika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kamu akan diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, jadi harta kesayangan Tuhan. Yang kedua, kamu akan diberkati Tuhan. Dan kemudian dalam Yosua pasal 1 ayat 7 berbunyi begini, saudara. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, berpegang teguh pada perintah-perintah Tuhan, maka kemanapun kita pergi, kita akan beruntung. Kita akan beruntung. Ya. Di dalam Mazmur Daud, dalam Mazmur pasal 23 mengatakan, ya, kebajikan dan kemurahanmu akan mengikuti aku. Keberuntungan Tuhan akan mengikuti kita kemanapun kita pergi. Itulah berkat bagi kita yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan dalam Yakobus pasal 5 ayat 17 dikatakan bahwa Nabi Elia adalah manusia biasa, tapi ketika dia sungguh-sungguh berdoa, maka Tuhan mengabulkan doanya agar hujan tidak turun. Dan ketika dia sungguh-sungguh lagi berdoa, maka hujan itu turun setelah 3,5 tahun. Ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, doa kita dijawab oleh Tuhan. Ya,
Itulah berkat bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Nah, bahkan saudara, berkat juga bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan adalah dia akan menemukan kedamaian yang sejati dalam hidupnya. Ya, saudara, mengapa ada banyak orang merasa hampa hidupnya? Mengapa banyak orang dia sudah berkecukupan, uang dia tidak kekurangan, makan tidak kurang, tidur di tempat yang enak, empuk, ada AC-nya, ya, rumah dipagari beton dengan aman, ya, bahkan pakai security. Saudara, tapi dia merasa tidak bahagia, tidak ada damai, tidak ada sukacita. Bahkan harus dibantu dengan obat penenang supaya bisa tidur. Kenapa, saudara? Karena belum sungguh-sungguh dengan Tuhan dan belum menemukan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, dengarkan saya baik-baik. Siapapun engkau yang merasa tidak ada damai hidupnya, mungkin karena engkau tidak ada relasi dengan Tuhan. Engkau tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Engkau belum punya ikatan yang dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu carilah Tuhan sungguh-sungguh. Ketika engkau cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, salah satu berkat yang akan kau terima adalah damai, sejahtera, dan sukacita. Haleluya. Dalam keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, ada damai dan sukacita. Saya mau saksikan ini, saudara. Beberapa waktu yang lalu, saya dalam keadaan yang sangat down, di mana salah satu gereja yang saya rintis, ya, jemaatnya itu malas beribadah dan sulit sekali untuk membangun kerohanian mereka. Dan saya agak down, ya. Tapi tiba-tiba ada seorang pemuda di malam hari, dia telepon saya. Karena saya dulu pernah mengajak pemuda ini untuk ibadah di tempat itu, ya, tempat saya layani sekarang ini. Ya, pemuda ini berasal dari kota lain, ya. Nah, saudara-saudara, ternyata dia itu adalah pecandu narkoba, ya. Dan orang tuanya sudah menyerah untuk mengurus dia. Akhirnya dia dibawa ke kota kami di salah satu tempat, di tempat bibinya. Dan bibinya juga sudah bingung juga mau diapakan anak ini, ya. Bagaimana cara menyembuhkan dia dari keterikatan narkoba, dan dia tidak punya semangat hidup. Dia kelihatannya itu hidup itu tidak ada tujuan, ya. Dan bibinya bilang sama saya, karena bibinya suka belanja tempat saya buka toko sembako. Nah, kok katanya, bisa nggak ya kamu bantu mendoakan keponakan saya ini, bagaimanalah caranya membina dia supaya dia bisa semangat lagi hidupnya dan dia bisa, ya, lepas daripada kenakalan-kenakalannya itu. Ya, saya bilang bisa, saya bilang kebetulan waktu itu ada camp pemuda. Serahkan pada saya bilang, kalau diizinkan. Oke. Akhirnya saya ajak dia ke camp pemuda, dan salah satu pengkhotbah di camp pemuda itu adalah saya, saudara, ya. Di khotbah KKR itu salah satunya adalah saya pembicaranya. Dan akhirnya dia mendengar khotbah saya tantang bagaimana seorang muda harus bertobat sejak usia muda. Dan jangan beri rempah-rempahnya, remah-remah kepada Tuhan. Ya, seperti beberapa episode saya sudah pernah khotbahkan itu, ya, di episode yang keberapa saya lupa, ya, bahwa kita harus bertobat sejak usia muda dan jangan beri remah-remah kepada Tuhan. Kalau mau bertobat harus sejak usia muda. Dan dia ingat perkataan saya dan dia memutuskan untuk bertobat. Ditambah juga ada pengkhotbah-pengkhotbah lain dari hamba-hamba Tuhan lain juga yang jadi pembicara di situ. Akhirnya dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saudara, hidupnya diubahkan. Dan ketika dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dan saya bawa dia keliling-keliling, ikut saya pelayanan, ya. Saya khotbah ke desa-desa, dia ikut, dan dia hadir juga dalam ibadah salah satu tempat yang saya rintis, ya. Dan dia bilang sama saya, kok katanya, barulah ketika saya ikut koko ibadah dan ketika mendengarkan firman Allah, ketika menyaksikan matahari terbit, ketika kami ibadah di pinggir pantai di sungai itu, ya, di Sungai Kapuas itu, kami melihat jam 6 pagi kami ibadah, ada matahari sedang terbit, ya, indah sekali. Dia bilang, bahkan dia bilang, kalau saya mau bandingkan ketika saya sedang memakai narkoba, sedang nge-fly, itu tidak ada, itu masih jauh kalah dibandingkan dengan rasa damai yang timbul ketika saya ikut ibadah di tempat Koko melayani, ya. Ikut ibadah dengan Koko itu, saya merasakan jamahan Tuhan dan hadirat Tuhan dan damai daripada Tuhan sambil melihat matahari itu terbit di pagi hari kami ibadah jam 6 pagi itu, ya. Dia bilang itu lebih nikmat daripada sedang nge-fly memakai narkoba, kalau dia boleh pakai istilah itu, saudara. Wow, saya terkejut dengan pernyataannya dia. Ternyata ketika seseorang telah menemukan Tuhan, ya, ketika seorang sungguh-sungguh mau cari Tuhan dalam hidupnya, dia akan diberikan damai oleh Tuhan. Nah, itulah yang selama ini dia cari, kata dia.
yang dia belum ketemukan. Dan akhirnya ketika dia menemukan itu, saudara, dia akhirnya sembuh dari keterikatan narkoba. Hari ini dia sudah sembuh dan dia sudah bekerja sebagai seorang tukang jahit, dan dia aktif di sebuah gereja dan dia rindu untuk melayani Tuhan sebagai pemain musik. Oh, haleluya. Nah, itu membuat saya bersemangat kembali dalam pelayanan, saudara. Nah, saudara, ketika engkau mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka engkau akan menemukan damai yang sejati dalam kehidupan ini. Kenapa hidupmu tidak ada damai, tidak ada sukacita? Padahal engkau tidak kekurangan satu apapun. Karena engkau belum menemukan Tuhan. Karena engkau belum berjumpa dengan Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Atau engkau sudah tahu tentang Tuhan Yesus, tapi engkau mengacuhkan dia, engkau tidak sungguh-sungguh cari dia. Saya sarankan pada saudara, saya anjurkan kepada saudara hari ini, ayo saudara-saudara, sesuai dengan firman Tuhan disampaikan pada kesempatan ini, ayo sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari anak-anak muda, sungguh-sungguh cari Tuhan. Lebih daripada engkau sibuk dengan hobimu, sibuk dengan kegiatanmu, keinginan terbesar, ambisi-ambisimu dan cita-citamu yang ingin menjadi kaya, yang menjadi sukses. Lebihlah kita memiliki ambisi untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan daripada semua ambisi yang lain. Maka saudara lihat, berkat Tuhan akan menyertai engkau, keberuntungan akan menyertai engkau, doamu akan dijawab oleh Tuhan, dan saudara lihat masa depanmu akan indah, dan engkau akan mendapatkan damai, sukacita, dan kekuatan. Dan terlebih lagi, di hari kemurkaan Tuhan engkau akan luput. Dan terlebih lagi, imanmu akan diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran, sehingga engkau diselamatkan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, oleh sebab itu saya dorong engkau sebagai orang Kristen, mari sungguh-sungguh cari Tuhan, saudara. Dengan orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya, dia hanya akan menyembah kepada Tuhan saja. Dia akan berpaling kepada Tuhan, dan dia akan rajin ibadah, dia akan rajin berdoa, dia akan punya persekutuan pribadi dengan Tuhan, dia akan sungguh-sungguh belajar firman Allah dan menjadikan Tuhan sebagai pegangan hidupnya. Dia akan selalu mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Dia akan menomorsatukan Tuhan lebih dari segala-galanya. Saudara, jadi yang kita bahas di sini bukan tentang cari Tuhan waktu kepepet saja. Ya, ada banyak orang Kristen, dia hanya sungguh-sungguh dengan Tuhan ketika hidupnya susah, ketika dia kepepet, ketika dia hanya perlu Tuhan saja. Tapi setelah itu dia tinggalkan Tuhan dan dia acuh tak acuh kembali kepada Tuhan. Saudara, yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa kita sungguh-sungguh dengan Tuhan bukan hanya ketika kepepet, ketika kita dalam keadaan susah, tapi dalam segala keadaan, segala waktu, setiap jam, ya, kita serius, kita ingin menjalin hubungannya dekat dengan Tuhan, ya. Sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan, bersahabat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, ya. Kesungguhan dengan Tuhan sebagai gaya hidup, ya. Bukan hanya kepepet baru sungguh-sungguh cari Tuhan, tapi kesungguhan dengan Tuhan itu sebagai gaya hidup. Nah, itu tampak nanti dari keseharian kita yang kita mengutamakan Tuhan di dalam hidup ini, dan ketika tiba hari Minggu kita pergi beribadah, itu menunjukkan kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, bukan hanya hari Minggu saja beribadah juga kepada Tuhan, tetapi di setiap waktu yang kita lalui, kita habiskan hidup ini, waktu-waktu yang kita jalan ini bersama dengan Tuhan. Itu artinya sungguh-sungguh dengan Tuhan, saudara. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, jadikan kesungguhan dengan Tuhan itu sebagai gaya hidup kita hari lepas hari. Sebab itu ada pujian yang mengatakan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi damai yang sejati. Ya, kira-kira seperti itulah. Saya agak kurang hafal lagu ini. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam kita perlu Tuhan, bukan ketika hanya kepepet. Inilah orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, saudara, saya ulangi sekali lagi dalam kitab Jefanya pasal 2. Mari kita buka kembali Jefanya pasal 2 ayat 1. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Saudara, ini dikasih oleh Tuhan, Alkitab mengatakan teguran Nabi Jefanya kepada orang Israel dan juga kepada kita pada hari ini. Ya, bagi engkau yang selama ini acuh tak acuh kepada Tuhan, ayo sekarang bersemangatlah dan berkumpullah
untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hanya orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang imannya akan diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Ya. Ingat bahwa tanpa iman tidak akan mungkin seseorang bisa berkenan kepada Allah. Dan seorang yang beriman kepada Allah punya 3 kriteria. Ya. Yang pertama, dia akan berpaling kepada Allah, yaitu yang dari dulu tidak percaya kepada Yesus, sekarang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, dia percaya bahwa Allah ada. Dan yang ketiga, sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, inilah yang biasanya orang Kristen tidak miliki, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sudah percaya pada Yesus? Oke, sudah. Sudah berpaling kepada Yesus? Oke, sudah. Percaya Yesus ada? Oke, sudah. Tapi sungguh-sungguh mencari Tuhan itu yang belum. Ya. Sebab itu jangan abaikan Tuhan dan jangan acuh-acuh kepada Tuhan. Sebab Tuhan juga akan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Apa upahnya? Kita akan jadi harta kesayangan Tuhan. Ya. Kita akan dipelihara Tuhan, diingat Tuhan, dirawat oleh Tuhan. Kita akan diberkati, perjalanan hidup kita akan beruntung, dan doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati masa depan menjadi indah dan cerah. Dan di hari kemurkaan Tuhan, engkau akan terluput. Nah, itulah berkat bagi orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Oleh sebab itu pada hari ini jika engkau memutuskan untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan, saudara-saudara, maka biarlah hari ini menjadi titik balik bagi kita, bagi saudara yang mendengarkan saya. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya akan berdoa dimanapun saudara berada hari ini. Jika saudara ingin mengambil keputusan mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, saya akan mendoakan saudara. Ya, letakkan tangan kirimu di dada, angkat tanganmu kepada Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara. Hari ini Bapa, Engkau melihat tangan yang terangkat dan Engkau melihat orang yang mengambil komitmen mau sungguh-sungguh mencari Engkau. Mari Tuhan menjamah hatinya, menyentuh dia, beri dia kekuatan untuk dia bisa hidup benar di hadapan-Mu. Siapapun saudara yang mendengarkan saya hari ini dan mau serahkan hidupnya kepada Tuhan, biarlah Tuhan hadir dalam hatinya, memberi damai sejahtera. Dan Tuhan menyatakan kebenaran-Mu, kasih-Mu, keselamatan daripada-Mu terjadi atas hidupnya. Dan biarlah setiap hari kesungguhannya dengan Tuhan akan menjadi gaya hidup. Bukan hanya ketika susah, bukan hanya ketika kepepet, tetapi dalam segala keadaan Tuhan akan menjadi sahabat yang sejati dalam hidupnya. Menjadi Bapa yang kekal yang akan menuntun hidupnya. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa bagi saudara kami yang sudah mendengarkan siaran YouTube pada kesempatan ini. Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.